Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang berpotensi untuk kita pantau beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, saham pertama yang kita mau analisa pada hari ini ialah DRMA. Oke, DRMA ini kenapa kita mau analisa? Menarik teman-teman, lihat bahwa di sini DRMA hari ini closing naik 8% ya. Dan dia naik 8% itu dari dia mantul di area supportnya dia. Kalau misalnya kita tarik, nah supportnya dia nih, atau hampir dikit-dikit area MA 100 nya teman-teman. Jadi ini di area supportnya dia, teman-teman bisa lihat ini resistnya tuh ya, resist, break, support. Nah ini adalah supportnya dia, dan DRMA hari ini mantul dengan volume yang gede ya, 2 kali hijau, volume yang gede. Dan teman-teman kalau kita lihat dari stokastik, di sini dia golden cross dan berada di jenuh jual, yang dimana stokastik ini berada di jenuh jual. Jadi orang gak jual lagi, orang mau buy di sini gitu. Jadi untuk kita masuk DRMA menurut gue menarik sampai jual di area 770 bisa, di area supporting di sini atau di resisting di sini 835. Jadi untuk masuk ke DRMA, kalau misalkan emang mau besok waktu closing, maka teman-teman bisa bikin stop lossnya kalau dia closing di bawah candlenya dia gitu ya. Potensinya seperti itu. Itu untuk DRMA. Kalau misalnya dari MACD memang terlihat dia masih dead cross ya, masih minus, masih turun. Tapi kita lihat dalam beberapa hari ke depan apakah MACD-nya berbalik arah untuk golden cross lagi, seperti itu. So sekarang kita coba lihat ke Broksumnya ya, DRMA. Oke. Hari ini kita lihat tanggal 18 Agustus. Jadi ini masih big akum, berarti DRMA masih punya potensi sampai ke sini. Kita lihat if beli di average 704. Nah, DRMA sekarang 735. Jadi teman-teman kalau emang besok dikasih diskon, kita boleh belinya tuh deket-deket sama mereka 705 gitu ya, atau 710. Kenapa ya? Biar harga kita sama kayak mereka yang money-nya gede-gede. Tahu itu kan kita bisa ambil dari MA50, yang dimana MA50 dibilang tuh di situ garis kuning 700. Jadi kita boleh ambil di area 700, 705 atau 710 masih boleh. Kita beli bertahap. Nah, kalau kita jual di resist ini berpotensi 18%. Jadi menurut teman-teman kalau daerah MA bagaimana? Menarik atau enggak? Jadi sekarang kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham yang hari ini naik cukup signifikan, yaitu saham ayam-ayaman gitu ya. Kalau kita lihat saham pertama yang ayam-ayaman, Cepin ya. Ini ayam-ayaman nih, dia naik hari ini sampai 4% ya, 3,95 atau 4%. Stokastiknya menarik di jenuh jual, terus golden cross, dan juga MACD juga pengen golden cross. Dan teman-teman juga lihat hari ini volumenya 2 kali lebih besar dari rata-rata 20 hari sebelumnya. Jadi 2 kali lebih besar. So Cepin ini menarik, dia breakout dari MA 200 dengan rebound di MA 50. Dia rebound kena MA 50, rebound dengan volume gede dan breakout MA 200. Jadi Cepin ini menarik. Lebih menarik lagi nih teman-teman kalau Cepin berhasil breakout dari area sideways-nya dia yang di sini. Ya, ini lebih menarik lagi nih. Kalau dia breakout dari sini, mantap. Terus kalau misalnya kita lihat potensi ya, dia bisa sampai dari sini ya, kita tarik. Oke, ini ke area flag ini ya. Nah, begini. Potensi si Cepin bisa ke 6.650 dalam periode yang nggak tahu beberapa hari ke depan gitu ya. Bisa jadi 1 bulanan. Dan kalau kita lihat coba 6.625 ini adalah apanya gitu ya. Ini adalah resistnya dia juga nih teman-teman. Kita tarik ya, ini adalah area resistnya, tarik ya. Nah ketemu ya, ini area resist atau resist dia terdekat di sini deh. Nah ini juga area resistnya dia. Jadi kalau misalkan dia nggak sampai 6.600
kemungkinan besar dia sampai ke 6.500 untuk cepin ya. Menurut gue ini masih menarik. Stochastic golden cross, MACD mau golden cross, dan hari ini volume lebih besar 2 kali lipat dari 20 hari sebelumnya. Coba kita lihat potensinya, berarti kalau sampai 6.500 ya 9%-an. Stop lossnya kita buat kurang lebih 5%-an ya, 6%-an deh ya, 6%-an kalau dia breakdown seperti itu ya teman-teman. Bisa lihat, jadi kita buy pas dia udah berhasil breakout dari rectangle ini ya, kita belinya pas dia udah breakout. Stop lossnya kalau di sini nih 6%-an, kalau dia close-nya di bawah candle yang hari ini. Itu untuk cepin ya. Coba kita lihat ke broksumnya, cepin ini gimana nih. Oke, cepin tanggal 18 Agustus emang big akum ya. Ini udah pada beli nih 14 miliar, 13 miliar ya. DCC beli di average-nya 5.900 atau 5.850. Ini kurang lebih di area segitu ya. Jadi kalau kita mau beli ya 5.900 boleh. Atau kalau emang kita mau yang aliran buy on breakout gitu ya, kita tunggu di 6.000 juga nggak masalah. Jadi kita mau pastiin dia berhasil breakout gak dari sana 6.000. Kalau misalkan pas udah 6.000 ternyata dia lanjut turun ya, kita boleh stop loss dulu gitu ya. Terus nanti kita ambil lagi di area 5.750 atau di area MA 200 nya. Seperti itu sih teman-teman untuk cepin. Nah sekarang kita ngeliat ke ayam-ayaman yang lain nih, Java. Java juga hari ini naik sama ya, tuh 7% lebih tinggi dari cepin, dan dia juga volumenya lebih gila lagi nih, 3 kali lipat dari 20 hari sebelumnya ya, rata-rata 20 hari. Breakout MA 200, stokastik ya sedikit lagi dia berada di jenuh beli. Nah tapi dia golden cross di sini, masih ada potensi, dan MACD-nya juga golden cross dan plus. Jadi Java juga menarik. Kalau misalnya kita lihat juga Java di sini ada pola namanya double bottom ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini ada pola double bottom yang dibuat sama si Java. Nah kita coba ya, kita gambar. Nah gini ya. Coba kita lihat potensinya si Java. Oke, tarik ke atas. Oke, Java potensinya bisa sampai ke 1.690-an yaitu atau 1.700. Kalau misalkan kita lihat juga itu adalah resistnya dia waktu di bulan April. Kita gambar, kita tarik. Nah, ketemu ya. Ini adalah resistnya dia, potensinya si Java sampai sini. Kalau dari stokastik menarik golden cross walaupun berada di jenuh beli. MACD lebih menarik lagi, dia benar-benar golden cross dengan the plus. Coba kita lihat broksumnya si Java. Nah, Java 18 Agustus big akum ya, mereka pada beli 27 billion atau 27 miliar nih, di average-nya 1.590-an 1.580-an. Jadi teman-teman kalau kita mau buy boleh di area sana 1.590-an ya. Ini kan dia close 1.615. Coba besok semoga dikasih, kita ambil di 1.590-an, cicil sampai area 1.585 itu best price lah, bagus. Terus kita jual di 1.690-an. Coba kita lihat ya potensinya kalau kita buy di area best price itu ya lumayan lah ya, 7%. Nah stop lossnya 4% atau 3% boleh. Kalau dia jebol neckline yang ini 3% ya, 7% potensi profit, 3% resikonya. Nah seperti itu untuk gambaran Java teman-teman. Oke, ke saham berikutnya, kemarin ada yang minta analisa, yaitu saham S Hardware. Nah kemarin ada tanya S Hardware downtrend terus ya, kapan waktunya beli gitu ya. Coba kita lihat ya view besarnya S Hardware. Nah teman-teman, S Hardware ini adalah saham yang gue nggak pernah lirik sama sekali dari 2021. Kenapa? Karena di sini dia udah bikin downtrend banget, dia downtrend ya. Di sini MA 100 dan MA 200 sudah dead cross, terus lanjut penurunan. Biasanya dari kalau dia udah dead cross gini, MA 100 dan MA 200 dan belum ada tanda-tanda rebound yang signifikan banget, maka turun lagi. That's why kenapa harus
candle itu berhasil break MA200 dengan volume. Contohnya teman-teman lihat S Hardware di sini ya, 2 Juli 2021. Naik hijau beruntun tek. Tapi dia nggak berhasil breakout dari MA200 dengan volume gede, akhirnya turun. Nah, ya sama di sini. Nggak berhasil breakout dari MA200 dengan volume gede dan terus naik, dia turun. Dan sampai sekarang dia masih bikin pola yaitu downtrend channel gitu ya teman-teman, downtrend channel. Jadi kalau untuk S Hardware menurut gue belum menarik ya. Kita lihat aja nih, ini udah downtrend banget nih ya. Ini adalah downtrend channelnya si S Hardware. Kalau misalnya kita masih mau lirik ini, menurut gue sih ya paling kita cuma bisa ambil profit dari dead cat bounce nya aja nih, kayak di sininya gitu ya, di sininya. Setelah itu ya nggak bisa. Tapi menurut gue pribadi mending switch strategi kita masuk ke saham yang uptrend gitu ya, saham yang uptrend. Kalau dilihat dari sini stokastik dalam jangka pendek emang stokastiknya dead cross gitu ya, dan dia juga pas banget berada di jenuh beli, jadi kemungkinan besar akan turun stokastik tapi naik gitu ya teman-teman. So untuk S Hardware seperti itu. Kalau misalkan kita mau lihat dari MACD nya nih ya, coba kita lihat ya. MACD nya dia tapi terus golden cross nih. Nah di sini ada divergence teman-teman. Nah divergence ya, harga terus turun tapi MACD nya terus naik. Kalau dari teori divergence, kemungkinan besar si S Hardware bisa sampai ke high-nya dia di area divergence ini nih, di areanya yang ini nih. Nah kita zoom lebih dekat ya, nah kemungkinan besar S Hardware bisa sampai area sini. Nah, tapi ini kayaknya kemarin tanggal 15 Agustus sudah hampir kena juga nih teman-teman, dan tertahan di MA50 ya. Jadi untuk S Hardware seperti itu sih view-nya. Coba kita lihat Broxum-nya aja deh sekarang. S Hardware. Oke, 18 Agustus dia big akum, normal akum. Akad sih udah mulai cicilin beli nih teman-teman. 16 miliar dia di 725. Sekarang di 720. Kalau teman-teman mau beli S Hardware, potensinya S Hardware coba kita lihat berapa sih sampai ke area tertingginya dia di sini, 11%. Oke, nah teman-teman sebetulnya boleh juga kalau emang teman-teman mau beli S Hardware untuk jangka pendek ya. Untuk jangka pendek boleh juga kita manfaatkan pantulan-pantulan dianya ya sementara itu. Jadi kita buy di area sini, terus kita jual di area resistnya dia dari teori MACD yang divergence ini di harga 790-an gitu ya. Jualnya di area situ. Tapi kalau kita lihat dulu besok dia berhasil gak nih naik. Kalau masih terus turun maka lupakan dulu. Sekarang sih dia lagi berada di titik supportnya dia nih ya. Ini kita tarik support nih. Nah support. Kalau besok dia mantul gitu ya, hijau ya, kita boleh entry dan jual. Tapi ini untuk jangka pendek aja untuk S Hardware. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi seperti itu analisa hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk bertrading maupun berinvestasi. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan bagikan video ini ke rekan-rekan yang lain supaya channel ini makin bertumbuh dan channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Dan disclaimer on, teman-teman harus pastikan teman-teman do your own research gitu ya. Analisa sendiri karena semua resiko, semua uang itu adalah milik teman-teman. Terima kasih semuanya, salam cuan, bye-bye.